Baiklah, setelah kita selesai menyusun atau mengedit daftar akun, maka tugas kita selanjutnya adalah mengisi saldo awal akun. Untuk melakukan hal tersebut atau untuk melaksanakan itu, kita klik akuntansi, lalu input jurnal. Ya, untuk memulainya perlu diingat bahwa setiap kali kita mau menginput transaksi dari jurnal manapun, kalau ini jurnal umum ya, tampilan jurnal umum seperti ini, nah itu gunakanlah kita klik baru. Nah, ya, lalu kita isi tanggal sesuai dengan kasus yang disediakan. Nah, karena ini saldo awal, maka saya gunakan tanggal 1 ya. Misalkan 1 September 2020, maka saya ketiknya 010920. Jadi 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 2 digit terakhir tahun. Ya. Lalu klik enter. Nah, untuk yang tanggalnya belum bisa diganti, maka silakan tutup dulu, form ini ditutup dulu, batalkan data, lalu klik umum, pilih daftar user, ya, lalu perhatikan tampilannya. Di sistem ada tanda tambah, silakan diklik. Nah, ada kunci tanggal sistem. Kalau yang tidak bisa diganti tanggalnya, maka kunci tanggal sistemnya true ya. Maka harus kita gunakan false. Kita ganti ke false. Caranya tadi diklik di sini ya, nanti dia muncul segitiga di sebelah kanan. Nah, diklik pilih false. Ya, sudah pilih false. Tadi kan true ya. True dipindah ke false. Lalu kita simpan. Simpan data. Ya, dia akan proses melakukan perubahan konfigurasi berkaitan dengan tanggal sistem. Kecepatan prosesnya tergantung PC masing-masing. Artinya ada yang sangat cepat, ada yang sedang-sedang saja. Dan yang ini sedang-sedang saja ya. Oke, kalau sudah selesai kita tutup. Form ini kita tutup atau gunakan escape atau tutup di sini kita klik tutup form. Ya. Nah, sekarang kita balik ke jurnal umum tadi untuk menginput saldo awal akun, gitu ya. Nah, ada di jendela. Kita klik jendela. Nah, di sini ada input jurnal, ya. Boleh juga sih dari akuntansi masuk ke sini lagi boleh, tapi kalau yang sudah terbuka dan tadi belum kita tutup ada di jendela, input jurnal. Oke. Baik, tadi baru sampai tanggal. Sekarang catatannya apa? Catatannya kita gunakan saldo awal sebagai pengingat bahwa ini adalah inputan saldo awal kita, ya. Saldo awal ini kita input dari neraca awal perusahaan. Jadi saat perusahaan berdiri, kita kan harus tahu tuh bagaimanakah posisi harta, utang, dan modal. Termasuk juga posisi pendapatan, biaya, dan sebagainya yang sudah ada gitu ya. Tapi di semua kasus yang saya berikan di BPP itu hanya harta, utang, dan modal saja dengan asumsi bahwa semua pendapatan dan beban itu sudah ditutup, sudah masuk ke dalam saldo laba atau laba ditahan, gitu ya, sudah masuk ke situ. Maka nanti yang ada di sini hanya harta, utang, dan modal saja. Ya. Nah, cara inputnya seperti apa? Kita klik kode, kita lihat tadi soalnya apa, misalkan yang ada kas gitu ya. Kita cari kas, klik OK, gitu ya. Lalu kita isi, karena kas saldo normal yang ada di debit, maka kita di debit misalkan 900.000. Oke, lalu pindahkan kursor ke bawah atau pakai panah bawah ya yang ada di keyboard. Nah, lalu yang kedua kita pilih lagi. Misalkan saya punya uang juga di bank. Oke, banknya mana? Bank Mandiri katakan. Oke, klik OK. Di Bank Mandiri ada 1 juta. Ya, lalu pindahkan ke bawah. Yang berikutnya misalkan punya hutang ya, hutang bank A gitu ya, kita klik
Oke. Nah, misalkan ini ada hutang bank A dan saya mau ganti deh, nanti diganti hutang banknya hutang bank di misalkan di Bank Mandiri atau di Bank BCA. Nah, kita bisa mengganti nama akun tuh nanti. Jadi kita input dulu dengan yang ada seperti ini ya. Nanti setelah kita simpan baru kita ganti melalui menu daftar akun itu bisa. Ya, ini hutang bank A, saya pilih itu dulu. Hutang tuh saldo normalnya ada di bagian kredit. Maka misalkan saya punya hutang 7 juta gitu ya. Lalu yang terakhir, nah kan harus seimbang ya. Jadi kalau di posis ini kiri dan kanannya harus seimbang dan kita nggak perlu menjumlahkan atau menghitung lagi karena di bagian bawah kanan ini sudah ada angka yang perlu kita tulis. Kalau dia minus begini berarti di bagian debit. Kalau dia nanti harinya nggak minus itu ada di bagian kredit. Oke. Oke, punya kas, punya bank, punya uang di bank, punya hutang juga. Saya punya apa lagi ya? Persediaan barang dagang deh, katakan demikian ya. Oh, tidak. Sorry, kalau persediaan barang dagang wilayahnya sendiri. Misalkan saya punya eh, hmm, tanah gitu ya, gedung deh, gedung. Gedung, nah kalau untuk aktiva tetap kita gunakan HP. HP ini harga perolehan ya, atau harga perolehan gedung. Kita klik. Nah, misalkan saya punya gedung, nilai gedung tersebut 50 juta. Ya, lihat ya di sini perbedaannya ya, tadi kalau minus itu berarti kita perlu menyeimbangkan di sebelah debit, sementara kalau dia plus itu kita perlu menyeimbangkan di sebelah kredit. Gitu ya. Nah, akun penyeimbangnya adalah modal. Jadi kalau sudah input seperti ini untuk saldo awal, maka ditutup dengan modal. Oke, modalnya pilih tuan A atau tuan B, nanti diingat bahwa kita perlu memperbaiki nama modal ini gitu ya. Kita klik dulu di modal tuan A, klik OK. Kita pindahkan saja pakai panah kanan yang ada di keyboard untuk mencapai kolom kredit. Nah, kita isikan sejumlah yang di sini ya. 44.900.000. Oke, maka sudah seimbang. Ya, kalau sudah seimbang maka dia bisa disimpan. Ini contoh saja ya. Lalu klik simpan data ya. Nah, kalau sudah tersimpan maka menu simpannya sudah nggak nyala lagi ya. Nah, hasil jurnal kita ini ada di sini. Klik akuntansi, lalu di neraca. Kita ingat tadi pertanggal 01/09/2020. Ya, 01/09/2020. Jalankan, tipe aksinya di sini ada beberapa, printer dan sebagainya. Kita pilih yang preview atau layar, klik OK. Dan dia akan muncul kas 900.000 dan seterusnya. Ini inputan kita tadi, ya. Ini juga muncul di buku besar. Klik akuntansi, lalu buku besar. Kita dari tanggal berapa? Tanggal 01/09/20 sampai dengan tanggal sekarang. Oke. Lalu kita klik jalankan, preview, oke. Oke. Ini nama akun kas 900.000 di debit. Tadi selain kas kita pilih juga tadi ya. Yang lain ada beberapa, ada piutang. Kita cari di sini. Ada bank ya, Bank Mandiri. Ya, kita jalankan. Preview, oke. Ya, buku besar bank. Jadi seperti itu menampilkannya. Jadi yang kita input tadi sudah langsung terhubung ke buku besar dan neraca. Jadi demikian cara menginput saldo awal perusahaan.